Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri dalam kaitan pernyataan diri dosen penunjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Nama saya Lansardana SKMH NIDN 0207 07101. Saya sebagai dosen tetap yayasan pada program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya mengempu mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan anti korupsi. Dalam kesempatan ini saya mengajar juga pada Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang. Kaitan dengan pernyataan diri dosen, saya akan memberikan deskripsi mata kuliah pendidikan anti korupsi. Identitas mata kuliah yang saya angkat dalam hal ini yaitu pendidikan anti korupsi dengan kode mata kuliah MKUP 241 pada program studi PGSD semester 4 dengan bobot 2 SKS sifat mata kuliah pilihan. Deskripsi mata kuliah anti korupsi merupakan pendidikan yang memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memahami tentang pengertian korupsi, integritas, nilai, prinsip anti korupsi, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, dampak masif dari sebuah korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi, dan perundang-undangan dengan perkembangannya, gerak kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi, serta upaya mahasiswa dalam mencegah korupsi, aspek manfaat dan teknik investigasi atas korupsi yang terjadi di masyarakat dengan melalui studi kasus. Capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi ini yaitu pendidikan anti korupsi diharapkan agar mahasiswa mampu menjelaskan aspek konseptual dan teoritis terkait perilaku korupsi dan integritas. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisa kasus korupsi berdasarkan faktor-faktor penyebab dampak dari korupsi yang dilakukan serta pelanggaran aturan yang terjadi. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menumbuhkan sikap optimis, empati dalam berperilaku anti korupsi. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu melakukan aksi pencegahan korupsi di masyarakat. Materi pembelajaran ini di tatap muka itu sebanyak 16 kali pertemuan dengan materi yang diajarkan sebagai berikut. Pertemuan pertama dan kedua, materi yang akan dibahas di sini adalah menjelaskan silabus, RPS dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, pengertian dari korupsi, integritas, nilai dan prinsip anti korupsi. Pertemuan ketiga, materi yang akan dibahas adalah faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Pertemuan keempat, materi yang akan dibahas adalah dampak masif dari korupsi. Pertemuan kelima dan keenam, materi yang akan dibahas adalah upaya pemberantasan korupsi. Pertemuan ketujuh, materi yang akan dibahas tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Pertemuan ke-8 evaluasi, yaitu ujian tengah semester bagi mahasiswa pada tahun akademik 2021-2022. Pertemuan ke-9 dan ke-10, materi yang akan dibahas adalah gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Pertemuan ke-11, materi yang dibahas adalah gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Pertemuan ke-12 ke-13,
materi yang dibahas merupakan upaya mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Pertemuan ke-14 ke-15, materi yang dibahas adalah aspek manfaat dan teknik investigasi dan korupsi yang terjadi di masyarakat dalam bentuk studi kasus. Sedangkan pertemuan yang ke-16, pertemuan yang terakhir, itu evaluasi ujian akhir semester kepada mahasiswa tahun akademik 2021-2022. Sistem pembelajaran yang saya terapkan di sini adalah pembelajaran yang melibatkan dosen dan mahasiswa dengan metode ceramah, analisis film, dan studi kasus. Saya di sini berperan sebagai pengajar, fasilitator, moderator, advisor, motivator dalam metode ceramah, menyampaikan perkuliahan dan materi spesifik yang dapat memperkaya mata kuliah, mengingat perkuliahan itu keterbatasan waktu. Yang kedua, metode yang analisis film, menampilkan film sebagai media dan cara melakukan analisis terhadap film tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasikan konten dengan melakukan interpretasi. Yang ketiga, metode studi kasus, dengan menyajikan suatu kasus untuk didiskusikan bersama dalam menghasilkan kesimpulan terhadap suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Evaluasi atau sistem penilaian, tujuan dari evaluasi mengukur dan menilai ketercapaian tujuan dari pembelajaran tersebut dalam tiap pertemuan perkuliahan dengan cara memberikan pertanyaan atau kuis yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Yang kedua, evaluasi dalam pembelajaran yang meliputi kehadiran dan keaktifan serta kegiatan diskusi dengan bobot 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Kriteria penilaian sebagai berikut. Nilai A, poin 4 dengan rank 8,5 sampai 10. Nilai B plus, poin 3 dengan rank 7,6 sampai 8,4. Nilai B, poin 3, rank 7,0 sampai 7,5. C plus, poin 2 dengan rank 6,0 sampai 6,9. C, poin 2 dengan rank 5,5 sampai 5,9. Nilai D, poin 1, rank 4,5 sampai 5,4. Nilai E, poin 0 dengan rank 0,0 sampai 4,4. Demikianlah pernyataan singkat saya ini. Selanjutnya kita akan melihat pembelajaran seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Masih semangat kita? Masih. Dalam mengikuti perkuliahan sekarang ini. Apalagi hari ini hari yang luar biasa bagi kita. Kemarin kita pembelajarannya itu lebih banyak kepada pembelajaran daring. Saat ini kita sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka, ya, walaupun masih menerapkan protokol kesehatan. Oke. Baik, mungkin pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi kita tentang materi faktor-faktor penyebab korupsi. Ya. Ada dua hal faktor penyebab korupsi ini. Ada internal dan ada eksternal. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, dalam pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada program studi PGSD ini di semester 4, ya, tentunya memiliki
tujuan. Tujuan pendidikan korupsi ini adalah untuk membangun ya sikap individu seorang mahasiswa agar memiliki karakter ya sebagai agen perubahan untuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, untuk membentuk karakter ini diawali dari individu dulu. Gunanya apa? Untuk mengantisipasi keinginan terhadap tindak anti korupsi. Jadi korupsi itu bisa dicegah mulai dari diri sendiri. Nah ini deskripsi dari kenapa perlunya profil pendidikan anti korupsi. Lalu kompetensi yang diharapkan dalam mempelajari faktor-faktor penyebab korupsi ini tujuannya adalah agar mahasiswa mengetahui pengertian faktor-faktor penyebab korupsi. Ya. Lalu mahasiswa juga mengetahui faktor penyebab korupsi itu baik secara internal maupun secara eksternal. Yang berikutnya, mahasiswa mampu ya mengeliminir secara individu terhadap anti korupsi atau kegiatan-kegiatan korupsi. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita menumbuhkan sikap untuk melawan korupsi. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah bahas dalam melawan korupsi tentunya kita harus turun berjuang langsung dalam memberantas korupsi. Melalui berapa pendekatan kemarin? Ada 4 pendekatan. Pendekatan hukum, pendekatan bisnis, pendekatan pasar, dan yang keempat pendekatan sosial budaya atau kultur. Nah ini, jadi korupsi bisa kita lawan jika budaya ya terhadap korupsi itu bisa kita hilangkan. Nah ini saya ada contoh gini. Kira-kira makna yang mana yang lebih tepat kalimat digunakan? Uang adalah segala-galanya atau segala-galanya adalah uang? Uang adalah segala-galanya. Berarti budaya kita masih menempatkan materialistis sebagai tujuan. Jadi kita mendewa-dewakan tentang uang. Pak, uang kan memang segala-galanya, Pak. Buktinya tanpa uang kita hampir mati. Tapi kan tidak seperti itu. Lalu posisi kalimat yang mana yang tepat? Setiap orang harus mendapatkan penghasilan. Kenapa? Orang bijak mengatakan uang itu hanya untuk kebutuhan, bukan uang menjadi segalanya. Ya kan? Nah, baik. Sekarang sebelum kita masuk, kita lihat dulu tayangan di dalam materi. Ya Tuhan, hanya kepadamu aku memohon, dan memohon terus. Bapa, Ibuku bisa hidup tanpa korupsi dan tidak menjadi pelit karenanya. Amin. Baik, dari cuplikan film di atas, apa yang dapat kita ambil simpulannya? Menurut Anda apa? Kesimpulan yang kita lihat dalam tayangan
video tadi, apa yang dapat kita ambil maknanya? Coba angkat tangan. Apa maknanya? Apa? Oke, tepat. Jadi di dalam korupsi, jika masih ada budaya yang berpikir tentang kekayaan, maka inilah menjadi faktor penyebab adanya korupsi. Jadi dalam bahasa kita, budaya orang menempatkan kekayaan yang diperoleh itu adalah segala-galanya, ya kan? Jadi pemikiran yang salah ini kecenderungan akan menghasilkan tindakan korupsi. Nah, korupsi itu ada dua faktor penyebab, dari diri individu maupun dari luar individu yang kita sebut dengan eksternal. Nah, sekarang kita lihat ada pengertian secara teori tentang pengertian korupsi. Nah, sekarang kita lihat, ketika perilaku materialistik dan perilaku konsumtif disertai dengan politik, maka akan menjadikan adanya tindakan korupsi. Contoh tadi kita sudah mulai, uang segala-galanya. Padahal sebenarnya uang bukanlah segala-galanya. Kebahagiaan itu bukan diukur dari berapa banyaknya uang, tapi berapa banyak uang yang dapat kita memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah yang kebahagiaan. Kenapa? Karena cara berpikir kita salah, menempatkan bahwa uang itu adalah penentu hidup kita untuk sejahtera, makmur. Nah, pemikiran itulah yang menyebabkan kesalahan. Lalu yang selanjutnya, semakin banyak orang yang salah dalam memandang kekayaan, makin banyak pula orang yang akan berbuat sebuah kesalahan. Nah, pertanyaan kita, apa sih faktor individu yang menyebabkan kita bisa menjadi korupsi? Seperti yang dikatakan, bagaimana perilaku orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya. Kita tidak bisa lepas dari uang, memang betul. Tapi uang itu bukan segala-galanya bagi manusia. Kebahagiaan itu bukan diukur melalui banyaknya uang. Itu sebagian dari perkataan yang lebih bijak. Nah, sekarang kita lihat faktor internal. Bagaimana orang bisa menyebabkan dia menjadi korupsi? Melalui faktor internal. Yang pertama, orang yang tamak. Tamak itu orang dalam jika bakal orang bisa melakukan sebuah tindakan korupsi. Kalau saya contohkan, misalkan ada seekor hewan, monyet namanya. Monyet itu tidak mengenal rasa cukup kan kalau diberi makanan. Padahal tidak semua makanan itu bisa dimakan. Nah, begitu pula dengan orang. Rasa tamak itu menghilangkan rasa rasionalitas dia berpikir bahwa uang itu tidak semuanya bisa memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Lalu pertanyaan berikutnya kita mengatakan, adakah orang yang tidak memiliki kekayaan, orang miskin katakanlah, bisa korupsi? Tidak, jauh. Ya, justru sebaliknya, orang kaya lah yang memungkinkan bisa menjadi dirinya adalah orang yang korupsi. Moral, ini pengaruh moral. Kalau kita bahasa kita sekarang adalah integritas. Integritas itu tidak bisa diukur
dengan segala godaan-godaan. Nah, integritas ini berkaitan dengan moral. Jadi kalau moralnya baik, tentunya biasanya integritasnya baik. Nah, tetapi kan orang tidak semuanya bisa menahan godaan. Contoh misalkan kita diberikan uang 100 miliar untuk sebuah kesaksian bohong. Kira-kira mana? Mau pastinya. Kenapa, Pak? Ya saksi bohong kan hal biasa. Tapi kan bagi orang yang memiliki moral, integritas, harga diri yang dijunjung itu bukan melihat godaannya tadi. Pokoknya uang. Kenapa? Cara berpikir dia itu adalah cara berpikir semata-mata tentang kekayaan. Lalu yang ketiga, ya, pemalas. Kira-kira orang ingin menjadikan dirinya berhasil, tentunya harus ada kerja keras. Kira-kira ada nggak orang pemalas bisa kaya? Atau orang yang tidak bekerja tapi dia kaya? Nggak ada. Nah, semua agama, semua peradaban, semua akal sehat pasti anti korupsi. Mari bersama-sama berantas korupsi. Nah, jadi kesimpulan kita, penegakan hukum itu tidak membeda-bedakan apapun jenisnya, ras, etnis, agama, tapi semuanya menerapkan kesamaan, yaitu memerangi. Nah, tapi kan persoalan hukum kita kadang-kadang berbeda. Etnis seperti ini tidak dihukum, etnis seperti ini dihukum. Jadi, karena itu tadi ada persoalan dalam penegakan hukum yang seharusnya ada kepastian hukum dan adanya kesamaan hukum itu harus diterapkan, tapi berbeda karena penerapannya juga berbeda. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya. Silakan. Saya izin bertanya. Siap. Silakan. Apakah demokrasi dan korupsi tidak dapat berekonsiliasi? Ya, tentunya begini ya. Rekonsiliasi antara korupsi dan demokrasi itu sangat bertolak belakang. Kita pahami dulu, demokrasi itu adalah penerapan hukum, menjunjung tinggi moral dan etika hukum. Sedangkan sebaliknya, korupsi itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tidak bisa adanya kesepakatan di situ. Yang lain, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara menghilangkan keinginan untuk korupsi di era korupsi sudah menjadi kebudayaan di negara Indonesia? Baik. Bagaimana cara kita menghilangkan? Yang pertama dimulai dari awal kita. Ya. Kita tidak perlu berslogan stop korupsi, tapi coba di awal dari individu kita, lalu kita mengajak ibu bapak kita seperti tayangan video di awal tadi, lalu kita ajak kerabat, adik, kakak untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Mungkin seterusnya dan seterusnya. Kesimpulan kita dalam melihat faktor-faktor penyebab korupsi ini, satu,
faktor korupsi bisa disebabkan baik dari diri sendiri maupun dari luar. Ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, selagi masih ada kultur yang menganggap korupsi itu hal biasa atau menempatkan dirinya sebagai kultur yang berpikir kekayaan itu adalah segala-galanya, maka kesempatan korupsi itu semakin bisa terbentang luas. Nah, yang ketiga, ya, kesimpulan di akhir, untuk merubah, ya, korupsi itu terjadi, maka yang perlu kita rubah adalah bagaimana sosial masyarakatnya, penilaiannya, bagaimana pencitraan masyarakat terhadap sebuah kejahatan korupsi itu, supaya tidak lagi berpikir korupsi itu hal yang biasa. Nah, tugas buat kalian sebagai umpan balik adalah menganalisa tentang, ya, korupsi, ya, terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi, korupsi yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu. Ini terjadi menurut Gomez tadi. Penggunaan uang itu tentunya akan menaikkan elektabilitas politik. Oke, baik, kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita, ya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita berdoa supaya apa materi yang kita peroleh saat ini berguna dan bermanfaat terhadap diri kita, ya, baik mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Dan mohon maaf, ya, jika dalam penjelasan ini masih belum sempurna, ya, tapi saya yakin Anda sudah paham dan jelas, dan saya berpesan dalam kembali kita selesai kuliah ini, ya, semoga Anda dapat kembali dengan selamat dan berhati-hati dalam perjalanan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.